Kita memang fokusnya di S1 Gizi, teman-teman mahasiswa S1 Gizi. Bahwa teman-teman di Ilmagi, mungkin teman-teman mahasiswa itu punya keresahan terkait dengan profesi. Betul. Nah, saya pengen tanya keresahannya apa nih gitu. Pastinya juga Mas Andi sebagai sekjen punya bendahara pasti gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih mungkin agak sedikit sensitif, untuk membiayai semua kegiatan Ilmagi itu pendanaannya bagaimana? Gitu. Kolaborasi karena bagaimanapun kita harus branding juga nih ke Gizi ya. Branding juga mengenai gizi, apalagi gizi saat ini kan lagi hangat-hangatnya dibicarakan ya Kak Fandi, mengenai makan gizi gratis dan lain sebagainya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman Gizi semuanya. Hari ini saya Fandi Imran Patisausiwa, bisa dipanggil Fandi. Saya merupakan pengurus dari DPP Persagi bagian Hukum dan Humas. Ya, senang sekali berjumpa dengan teman-teman Gizi semuanya melalui channel YouTube DPP Persagi dalam acara podcast DPP Persagi. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman mahasiswa ya, jadi biar kelihatan muda gitu saya panggil teman gitu ya. Jadi di sini saya ditemani oleh M. Andi Yuniarta Ansari. Jadi Mas Andi ini merupakan, nanti mungkin kita akan minta kenalan lebih lanjut ya, tapi saya spill dulu di awal. Jadi Mas Andi ini merupakan salah satu pengurus dari organisasi himpunan mahasiswa di bidang gizi atau jurusan gizi atau program studi ilmu gizi S1 yang dimana menghimpun semua teman-teman mahasiswa gizi se-Indonesia atau yang kita kenal dengan nama organisasinya adalah Ilmagi, Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia. Baik, mungkin kita langsung kenalan saja ya. Selamat pagi Mas Andi, apa kabarnya? Halo Mas Fandi, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Mas Fandi sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah baik ya. Ya senang sekali ya saya bisa ketemu dengan Mas Andi. Saya jadi ingat dulu waktu jadi mahasiswa. Tapi saya dulu D4 Mas gitu ya. Jadi anak Poltekkes gitu ya. Juga masih ingat waktu zaman kuliah dulu ya, kuliah D4 mungkin sama dengan S1 bagaimana struggle-nya ya. Jadi mungkin semoga Mas Andi juga bisa sukses. Ya, saya mau tanya soal Ilmagi. Mungkin pertama boleh Mas Andi perkenalan dulu, asalnya dari mana, kemudian kampusnya dari mana, dan mungkin dicerita sedikit Ilmagi itu apa? Soalnya asli daerah ya Kak, asli daerah dari Bangkalan Madura, dari di daerah Jawa Timur gitu, dan merantau ke Semarang, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang, dan saat ini lagi semester 6 nih Kak Fandi gitu. Topik skripsinya udah ada? Wah, untuk itu sudah kebetulan udah bab 2 nih. Udah OTW bab 3 nih Kak Fandi. Oke, mantap. Siap. Lanjut. Boleh? Dan untuk Ilmagi sendiri ya, Ilmagi sendiri itu merupakan salah satu organisasi dengan skala nasional yang menghimpun seluruh himpunan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan saat ini totalnya ada 47 perguruan tinggi dan itu khusus menghimpun himpunan mahasiswa S1 Gizi Kak Fandi gitu. Jadi kita memang fokusnya di S1 Gizi, teman-teman mahasiswa S1 Gizi. Terbentuknya Ilmagi itu sejak kapan gitu ya? Apakah sudah lama atau mungkin baru terbentuk? Mungkin bisa diceritakan. Baik, untuk terbentuknya sendiri Ilmagi sebenarnya udah lama Kak Fandi, tapi memang nggak selama organisasi-organisasi yang lain. Nah, Ilmagi sendiri itu memang terbentuk dari 17 Februari 2006. Itu memang dideklarasikan tanggal 17 Februari 2006 itu bertempat di Universitas Diponegoro. Waktu deklarasinya gitu Kak Fandi. Undip Semarang juga ya? Undip Semarang, dan di situ memang di tanggal 17 Februari itu melaksanakan musyawarah nasional pertama Ilmagi gitu. Jadi sekalian mendeklarasikan Ilmagi lah di situ di 2006 17 Februari gitu Kak Pandi. Kalau saya boleh tahu sebenarnya concern dari terbentuknya Ilmagi ini fokusnya mau kemana? Apakah ada misi tertentu mungkin atau Ilmagi punya yaitu tadi ada visi misi tertentu yang mau dicapai? Kira-kira concernnya apa nih dengan terbentuknya Ilmagi? Oke, Kak Fandi, untuk hal itu Ilmagi sendiri itu memang lebih condong berfokus pada bagaimana nih mahasiswa ingin berkontribusi terhadap permasalahan gizi yang ada di Indonesia pada khususnya gitu. Dan untuk periode ini juga dan di tahun ini juga memang Ilmagi ini sebagai ujung tombak dari mahasiswa S1 Gizi untuk terus menyuarakan hal-hal yang
mengenai keresahan dari mereka gitu Kak Fandi. Jadi apabila mahasiswa resah terkait kurikulum pembelajaran, resah terkait profesi dan lain sebagainya, itu Ilmagi yang menampung dan nanti akan kami audiensikan atau aspirasikan kepada instansi atau lembaga yang berwenang gitu. Nah, menarik tadi terkait keresahan dengan profesi mungkin ya, karena mungkin kedepannya teman-teman ketika lulus kan akan berprofesi sebagai seorang ahli gizi. Nah, mungkin kan teman-teman Ilmagi sudah pernah dengar ya kan, kalau profesi gizi itu ada yang namanya nutrisionis dan ada yang namanya dietitian. Nah, tadi Mas Andi menyampaikan bahwa teman-teman di Ilmagi, mungkin teman-teman mahasiswa itu punya keresahan terkait dengan profesi. Betul. Nah, saya pengen tanya keresahannya apa nih gitu. Oke. Untuk keresahan sendiri, Kak Fandi, memang teman-teman ini lagi dibingungkan antara nutrisionis dan dietitian gitu. Jadi untuk skalanya yang mana, untuk nutrisionis ini di bagian mana, dietitian di bagian mana, dan memang keresahannya juga nggak hanya sebatas adanya nutrisionis dan dietitian, tapi juga mengenai pembiayaan waktu kuliah profesinya. Kan sekarang lagi diwajibkan ya untuk S1 gizi lulusannya wajib untuk profesi dan STR. Memang itu tertuang dalam undang-undang dan itu memang diwajibkan gitu. Nah, yang diresahkan oleh para mahasiswa terkhusus S1 gizi karena balik lagi program profesi dietitian itu masih sedikit Kak Fandi. Jadi mungkin ada 13 atau 12 gitu ya untuk program dietitian sendiri. Mungkin nanti bisa koreksi ya Kak Fandi kalau misalnya salah. Nah, ini untuk biayanya juga terkesan cukup mahal. Kak Fandi? Ya, cukup mahal. Jadi itu yang juga sebagai keresahan dari mahasiswa. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa untuk diadakan beasiswa atau lain sebagainya itu untuk nantinya teman-teman mahasiswa ini dapat dapat melanjutkan ke profesi. Dan di luar itu juga mungkin kuotanya juga untuk dietitian boleh diperbanyak juga Kak Fandi gitu, karena kuotanya juga terbilang cukup sedikit ketimbang dari lulusan S1-nya gitu. Ya nih di Ilmagi sendiri posisi Mas Andi ini strategisnya sebagai apa, dan kalau boleh tahu juga tugas dan kewajibannya atas posisi yang diemban. Jadi kalau saya sendiri Kak Fandi alhamdulillah diamanahi untuk tahun ini sebagai Sekretaris Jenderal Ilmagi terkhusus periode 2024-2025. Jadi Sekretaris Jenderal Ilmagi itu merupakan penyebutan untuk ketuanya, Kak Fandi. Jadi kalau mungkin di struktur pemerintahan kita kan ketua umum, presiden, ketua umum gitu. Nah di Ilmagi itu sebutannya Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal. Karena sifat kami yang mewadahi dan menghimpun itu makanya disebut oleh Sekretaris Jenderal Ilmagi gitu. Oke. Ya, tadi menarik ya. Saya langsung ngomong sama sekjennya gitu ya. Tadi sempat dibilang bahwa keanggotaan atau mungkin yang tergabung dalam Ilmagi ini, kalau saya boleh tahu kira-kira caranya seperti apa, dan mungkin bisa diceritakan sampai dengan tahun 2025 di mana Mas Andi sebagai sekjen itu sudah berapa banyak anggota Ilmagi yang terhimpun dalam suatu organisasi ini? Baik, untuk di kami penyebutannya apabila anggota itu merujuk pada perguruan tinggi yang tergabung ke dalam Ilmagi. Ya. Nah, untuk pengurusnya atau fungsionarisnya itu disebut pengurus harian nasional Kak Fandi. Nah, untuk anggota sendiri memang kami ada beberapa peraturan untuk syarat sebagai anggota Ilmagi nantinya. Nah, salah satunya itu menghadiri 3 dari 4 acara nasional Ilmagi, Kak Fandi. Jadi Ilmagi ada 4 acara nasional, ada rapat kerja nasional, ada pramusyawarah nasional Ilmagi dan LKMM nasional Ilmagi, itu jadi satu rangkaian. Lalu ada Gizi Peduli Indonesia, lalu yang terakhir ada musyawarah nasional Ilmagi, Kak Fandi. Nah, sebagai syarat untuk menjadi anggota Ilmagi itu salah satunya memang menghadiri 3 dari 4 kegiatan tersebut. Dan di luar itu memang dari himpunannya wajib memiliki SK himpunan sendiri yang turun dari universitas atau perguruan tinggi. Semacam gitu. Apa ya, himpunan jurusan gitu. Betul. Ya, hima prodi, hima jurusan gitu. Betul. Ya. Berarti maksudnya tadi kampus yang tergabung dalam Ilmagi itu apabila punya program studi ilmu gizi kan. Jadi di luar program studi ilmu gizi nggak boleh ya. Betul. Judulnya aja Ilmagi ya, ikatan apa tadi? Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia gitu ya. Baik. Nah, terkait dengan tadi kalau boleh tahu berapa sekarang jumlahnya? Untuk jumlah anggotanya saat ini 47 universitas yang tersebar di 3 wilayah, Kak Fadi. Oke, nanti mungkin kita akan masuk ke sana ya. Saya pengen tahu dari 3 wilayah itu apakah sampai Papua, dari Aceh sampai Papua atau bagaimana. Nah, terkait dengan keorganisasian pastinya kan ada pendanaan ya.
gitu Betul. ya. Pastinya juga Mas Andi sebagai sekjen punya bendahara pasti gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih mungkin agak sedikit sensitif, untuk membiayai semua kegiatan Ilmagi itu pendanaannya bagaimana gitu? Apakah disupport oleh masing-masing program studi atau universitasnya, atau mungkin ada sponsorship mungkin yang kerjasama dengan Ilmagi, boleh diceritakan sedikit? Untuk pendanaan di Ilmagi sendiri betul Kak Fandi, salah satunya memang program kerja kami ada yang menggali sponsorship, lalu memang kita tidak menitik beratkan pada sponsorship Kak Fandi. Jadi bukan poin utamanya di situ gitu, dan memang kami pendanaan utamanya itu dari iuran-iuran di universitas atau perguruan tinggi yang pertama. Lalu yang kedua ada dari PHN atau pengurus harian nasionalnya. Jadi ada kisaran tertentu di univ anggota atau perguruan tinggi anggota dan PHN ini nanti dilebur jadi satu, dan kita godok nih RAB-nya untuk menghasilkan pendanaan untuk program kerja yang lebih maksimal gitu. Dan di luar itu memang kami sering bekerja sama juga dengan DPD Persagi di lingkup daerah masing-masing. Program kerja itu juga kami sangat terbantu oleh hal itu gitu. Oke, berarti tadi kalau iuran yang terkait dengan dari universitasnya itu berarti lembaga yang membayar ya, yang memberikan iuran ya. Himpunannya, maaf, betul. Himpunannya. Terus ditambah dengan pengurus hariannya. Betul gitu banget ya. Kak. Nah, berarti sumber pendanaan internal dari himpunannya, kemudian dan juga dari pengurus hariannya, berarti individu dan juga ada institusi juga ya. Selain itu mungkin ada dari kami, ada namanya Departemen Finansial. Ini tugasnya buat kayak Ilmagi Store, jual buku, lalu jual perlengkapan dari mahasiswa gizi sendiri untuk ada praktek. produk sendiri gitu ya. Ya betul, kami juga berkolaborasi dengan penerbit buku gitu juga Kak Fandi. Oke, baik. Tadi yang jumlah kampus atau program studi sekarang berarti ada berapa tadi? 47. Betul. Nah itu bisa disebutkan tidak? Tadi ada 3 regional atau wilayah ya, itu yang di mana aja tuh regionalnya gitu. Kira-kira nggak usah disebutkan kampusnya, mungkin nanti kita lihat di websitenya aja ya. Betul, mungkin sebarannya apakah merata 34 provinsi ada atau bagaimana? Untuk saat ini, sementara ini, karena balik lagi anggota ini akan terus bertambah Kak Fandi di setiap tahunnya. Dan untuk saat ini ada 3 wilayah, dan wilayah pertama itu inputnya itu daerah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Jawa Barat, dan juga di teman-teman kita ada juga di Pulau Sumatera. Oh, Sumatera. Okay. Jadi ada seperti Universitas Andalas itu juga tergabung ke dalam wilayah 1. Lalu wilayah 2 Kak Fandi itu Pulau Kalimantan seluruhnya. Lalu ada juga Provinsi Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta untuk wilayah 2. Nah, ini yang menarik di Ilmagi itu merupakan wilayah 3. Wilayah 3 ini wilayah yang paling luas di Ilmagi Kak Fandi. Jadi menginput dari wilayah Pulau Bali, Provinsi Jawa Timur, lalu ada juga teman-teman kita di Pulau Sulawesi. Gitu. Sulawesi. Ya. Dan ujung timur dari Indonesia gitu Kak Fandi. Dari Papua juga ada nggak? Dari Papua untuk saat ini masih belum ada Kak Fandi. Tapi mungkin kedepannya kami akan ada salah satu anggota dari Papua. Iya. Setahu saya di Universitas Cendrawasih ada program studi ilmu gizi ya, atau apa? Kalau itu kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Coba nanti dilihat ya. Siap. Setahu saya di Uncen sebutannya ya, Cendrawasih di Jayapura itu mungkin di FKM-nya ada S1 gizinya gitu. Jadi mungkin kalau bisa dirangkul gitu ya supaya representatif gitu ya. Jadi kalau di Jawa maju, Timur juga harus maju gitu ya. Mungkin penonton ya silakan ya, mungkin kalau yang ada nonton dari teman-teman S1 gizi dari Timur Indonesia ya, dari Uncen mungkin tertarik bisa komen aja tuh di kolom komentar, kemudian nanti Mas Andi akan merekrut ya, tapi dengan syarat harus 3 dari 4 kegiatan nasional gitu, dan punya himpunan SK himpunan di prodinya sendiri gitu ya. Ya, baik Mas Andi, mungkin singkat saja dari Ilmagi ini sebenarnya skup apa ya kalau kita bilang ya, concernnya kemana? Kemudian mungkin bisa dijelaskan dari tadi ada berapa departemen dalam Ilmagi? Ada 7 departemen Kak Fandi. 7 mungkin saya tidak perlu tanya satu persatu, tapi mungkin bisa dijelaskan 3 prioritas program kerja unggulan Ilmagi itu apa saja? Siap. Gitu. Untuk saat ini, di periode saat ini ya Mas Fandi, karena balik lagi kita setiap tahunnya kalau di Ilmagi itu satu periodenya 1 tahun Mas Fandi. Cukup singkat ya. Iya, jadi saya mulai dari November tahun lalu sampai Agustus nanti nih Mas Fandi. November sampai Agustus, udah sampai setahun dong. Iya, nggak sampai Mas Fandi.
Tapi bisa demisionernya November apa Agustus? Demisionernya Agustus. Jadi setelah Munas kita demisioner gitu. Cukup menarik ya. Berarti PR-nya banyak nih. Betul. Nah, boleh diceritakan tadi program unggulannya apa? Untuk program unggulannya sendiri untuk di tahun ini tuh ada namanya Aspirasi untuk Negeri. Aspirasi untuk negeri. Iya. Sebelum maju apa itu? Jadi Aspirasi untuk Negeri itu kita mengumpulkan segala hal keluh resah dari mahasiswa S1 Gizi. Kami sebarkan ke Google Form. Lalu kita juga sebarkan di media sosial mana Google Form tersebut. Nah, teman-teman ini mengisi aspirasi untuk negeri ini. Jadi nanti mengisi, habis itu kita kaji internal Ilmagi terlebih dahulu dan kami godok banget untuk narasinya dan kami sampaikan ke instansi atau lembaga yang berwenang atau terkait dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa S1 Gizi gitu. Jadi contohnya seperti kemarin ada salah satu aspirasi dari teman-teman mahasiswa di mana lebih banyak membahas seputar nutrisionis dan dietitian balik lagi Kak Wandi. Nah, itu kami sampaikan juga ke Persagi kemarin kebetulan gitu bersama Pak Furkon. Baik. Yang kedua? Untuk yang kedua untuk saat ini ada namanya visit himpunan Kak Fandi. Visit himpunan. Betul. Jadi visit himpunan itu Ilmagi turun ke instansi atau lembaga atau perguruan tinggi dari anggota kami. Jadi kita 47 perguruan tinggi. Nah, itu mekanismenya bisa offline dan bisa online gitu Kak Fandi. Jadi mungkin apabila terhalang jarak, waktu dan mungkin tanggalnya bentrok nih atau ada hal yang sekiranya kurang pas, itu nanti teman-teman akan mengadakan online gitu Kak Pandi. Apabila pas cocok, wah kita bungkus untuk offline gitu. Ya, tadi yang pertama tadi apa? Aspirasi untuk negeri. Betul. Kemudian visit himpunan. Yang ketiga? Untuk yang ketiga, untuk program kerja unggulan kami itu memang untuk saat ini terhitung masih ada 2 yang kami memang concern betul Kak Fandi. Tapi untuk yang ketiga ini kami untuk memfokuskan kepada gimana nih peran mahasiswa gizi nantinya terhadap permasalahan gizi melalui pengabdian kita gitu. Itu yang ketiga. Dan juga disambung itu juga Kak Fandi. Nah, Ilmagi juga ingin mensosialisasikan nih kepada mahasiswa gizi seluruhnya, mungkin S1 ataupun vokasi mungkin ya kalau nonton juga. Nah, ini ingin memperkenalkan gimana sih kita setelah lulus bekerja di mana gitu. Kita kan nggak hanya bisa di klinik ya Kak Fandi, kita banyak banget bisa kerja di manajemen makanan, MSBM, ada juga di tadi ya industri, kelompok, masyarakat, puskesmas dan lain sebagainya gitu Kak Fandi. Jadi baik. Ini menarik sekali ya teman-teman gizi semuanya bahwa memang kita butuh teman-teman mahasiswa yang vokal karena memang dari dulu itu kita ketahui bahwa yang menjadi agent of change adalah mahasiswa ya. Jadi kalau mahasiswa itu udah punya voice dikumpulkan ya, suaranya dikumpulkan semuanya pasti akan membuat suatu perubahan. Jadi semoga dari semua program kerja itu bisa memberikan wajah barulah di dunia gizi ya. Sebelum mungkin terjun ke realita gitu ya. Terjun ke dunia kerja. Nah, ini kan berhubung Mas Andi mewakili teman-teman Ilmagi selaku sekjen berkunjung di rumah seluruh ahli gizi semuanya di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia di Bintaro, Jakarta Selatan. Saya pengen tanya, kesan pertama berkunjung di rumah ahli gizi seluruh Indonesia apa nih kira-kira? Untuk kesan pertama ya Kak Fandi, untuk kesan pertama jujur kayak wah ternyata saya ke Jakarta itu bisa terhitung jari Kak Fandi. Soalnya memang mungkin ke Jakarta ada kegiatan-kegiatan Ilmagi gitu. Jadi pada awalnya wah ke Jakarta ke DPP, merasa gimana ya Kak Fandi? Merasa kayak ini perlu banget dilakukan karena balik lagi kita menyatukan antara Ilmagi sendiri ya Kak Fandi dengan DPP Persagi gitu. Jadi kalau ada hal apapun nanti Ilmagi akan bantu DPP juga sebaliknya mungkin gitu Kak Fandi. Tadi sudah sempat mungkin keliling atau sudah sempat ketemu Pak Ketua Umumnya Pak Dodi? Sempat tadi di atas kita berdiskusi bersilaturahmi gitu Kak Fandi dengan beliau. Saya pengen dengar deh kira-kira dari hasil diskusi dengan Pak Dodi ya selaku Ketua Umum DPP Persagi dan Mas Andi sebagai Sekjen Ilmagi, kira-kira diberikan bekal apa sama Pak Dodi untuk Ilmagi ke depannya? Mungkin singkat saja. Baik, untuk tadi Pak Dodi mengutarakan bahwasanya kita perlu untuk meningkatkan tadi profesionalisme dan
tentunya profesi kita sendiri, Kak Fandi, dua ini harus senantiasa kita branding ke depannya buat seluruh mahasiswa gizi. Dan itu nantinya kita akan memperkuat di situ gitu. Dari Ilmagi sendiri juga mungkin, Kak Fandi. Oke, ada lagi mungkin? Mungkin untuk saat ini tuh, Kak Fandi, yang memang betul-betul poin utama yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dodi. Ya, baik. Oke, saya mau kembali lagi di awal tadi terkait dengan keresahan profesi nutritionist dietitian, mungkin pribadinya Mas Andi nih ke depannya. Kalau disuruh milih gitu ya. Kira-kira condongnya kemana nih? Biasanya kan saya dulu waktu kuliah D4 Gizi itu cerita ya, sharing pengalaman aja. Saya waktu kuliah D4 Gizi itu orangnya klinik banget, gizi klinik. Tapi terjun di lapangan pekerjaan malah kebalik, gizi masyarakat. Iya gitu. Nah, jadi kualat sendiri ya dulu waktu kuliah gizi masyarakat nilainya jelek, ternyata harus terjun ke gizi masyarakat gitu. Padahal waktu kuliah sukanya gizi klinik. Nah, kalau Mas Andi gimana nanti kira-kira ke depannya? Kalau saya pribadi, Kak Fandi, atau mungkin fleksibel gimana? Kalau saya pribadi lebih suka ke bidang promosi preventif gitu-gitu, Kak Fandi. Jadi lebih gizi masyarakat ya. Betul. Jadi memang masyarakat kayaknya lebih seru karena berinteraksi dengan berbagai masyarakat, berbagai warga di sana. Mungkin kita juga mengetahui bagaimana adatnya juga di sana, yang jadi poin keseruannya di situ, Kak Fandi. Ini sudah berarti belum ada apa sekarang namanya apa, PKL bukan? PKL. Masih ada praktek kerja lapangan gitu ya? Ada Kak Fandi. Itu nanti di semester berapa? Semester 7. Semester 7. Semoga nanti bisa cepat ya, semoga nggak ketunda-tunda gitu ya. Amin, skripsinya dan juga PKL-nya lancar terus. Siap. Nah, kira-kira nih sebagai sekjen ini kan tinggal menghitung bulan aja ya. Iya. Ini kan sudah bulan Juli. Berarti bulan depan sudah demisioner. Ya, itu nanti kegiatan apa tadi musyawarah itu di mana? Musyawarah Nasional Ilmagi tahun ini dilaksanakan di Universitas Ngudi Waluyo, Kak Fandi. Di Semarang juga. Kabupaten Semarang lebih tepatnya. Oke, itu kira-kira pemilihannya apakah musyawarah mufakat ditentukan di situ? Betul, ditentukan di situ. Jadi Musyawarah Nasional Ilmagi ini selain kita ada evaluasi 1 periode full Ilmagi, di situ ada juga kita pembahasan mengenai ADART kita, mengenai PTO GBHO kita, dan juga di situ pemilihan Sekretaris Jenderal Ilmagi yang terbaru dan juga DPA, Kak Fandi, Dewan Pertimbangan Agung yang terbaru. Dan uniknya kalau di Munas Ilmagi itu DPA-nya ini langsung dilantik di Munas, Kak Fandi gitu. Seperti itu. Iya. Berarti kalau yang sekjennya belum. Sekjennya ini nanti dilantiknya, memang terpilihnya di Munas, tapi dilantiknya pada saat rapat kerja nasional Ilmagi gitu. Itu range-nya berapa bulan? Range-nya itu biasanya Rakernas itu kalau di produk hukum kami ya, Kak Fandi, itu range-nya 100 hari setelah terpilih. Iya, betul. Sekitar kurang lebih 3 bulan. Ya? Betul banget, Kak Fandi. Oke, nah ini kan menjelang demisioner ya, kabinetnya Mas Andi ya. Betul. Kira-kira harapannya untuk Ilmagi ke depannya gimana? Harapan untuk Ilmagi ke depannya lebih senantiasa lebih upgrade untuk perbaikan kualitas dari mahasiswa gizi itu sendiri, terkhusus yang tergabung ke dalam Ilmagi ya, Kak Fandi. Dan juga kedepannya mungkin program kerjanya akan lebih senantiasa maksimal dan terus berdampak bagi gizi dan juga bagi kesehatan tentunya, dan senantiasa menyuarakan selalu apa yang ingin disuarakan oleh para mahasiswa. Jadi Ilmagi ini semoga harapannya sebagai ujung tombak dari mahasiswa gizi untuk menyuarakan hal-hal yang lagi diresahkan pada saat itu gitu, Kak Fandi. Oke, baik. Kemudian harapannya bagi teman-teman atau kampus atau program studi yang belum join Ilmagi gitu ya, kira-kira apa nih, silahkan disampaikan mungkin Mas Andi ya kepada teman-teman semuanya. Mungkin silahkan dipromosikan Ilmagi itu apa dan mungkin sedikit benefitnya bergabung dengan Ilmagi. Tadi sudah dijelaskan. Kira-kira bagi teman-teman atau kampus universitas yang punya program studi S1 Gizi belum join Ilmagi, nah saya berikan waktu untuk silahkan mempromosikan Ilmagi. Wah, siap Kak Fandi. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa gizi terkhusus S1 Gizi yang mungkin dari perguruan tinggi yang belum tergabung ke dalam Ilmagi, jadi nanti mungkin bisa langsung direct messenger aja di DM Instagram kami di _Ilmagi, Kak Fandi. Nanti tinggal
lihat di sana. Dan nanti untuk syaratnya tadi ya teman-teman menghadiri 3 dari 4 acara nasional, memiliki SK himpunan, dan benefitnya tentu banyak banget yang dirasakan oleh para anggota Ilmagi, terkhusus himpunan yang telah bergabung ke dalam Ilmagi. Jadi membantu dari program kerja mereka juga, lalu mendapatkan relasi, di mana relasinya ini nggak hanya bertumpuk pada satu daerah aja teman-teman, melainkan dari berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia gitu. Jadi seperti kemarin ada teman-teman kita yang di UM Bima, Kak Fandi, Muhammadiyah Bima ya, NTB. Okay. Mereka datang kegiatan kami Ilmagi itu katanya udah berminggu-minggu gitu Kak Fandi. Jadi mereka naik kapal terlebih dahulu. Itu sudah masuk sebagai anggota? Belum, itu calon. Jadi lagi calon anggota gitu dari UM Bima ini. Dan dari UM Bima ini mendapatkan relasi yang cukup banyak pokoknya Kak Fandi. Okay. Jadi kita kenalan juga dengan para mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena kan Ilmagi nggak hanya universitas saja ya, Kak Fandi, ada Stikes juga. Oh ya, ada gitu. Stikes. Ya, tadi mungkin balik lagi sedikit di awal bahwa pembentukan Ilmagi tadi dari tanggal 17 Februari 2006. Pertama kali di Undip. Nah itu kan milestone-nya kan panjang banget ya, dari 2006 sampai 2025. Nah ketika organisasi itu bisa besar, pasti dia harus punya database keanggotaan. Betul. Gitu ya. Nah kira-kira mekanisme pencatatan keanggotaan di Ilmagi itu agar bisa di tracking mungkin bagi kami di Persagi juga, kami pengen tahu gitu ya. Kira-kira mekanismenya seperti apa untuk database keanggotaan di Ilmagi itu sendiri? Oke, Kak Fandi, untuk kita cerita untuk tahun ini ya Kak Fandi. Untuk tahun ini, untuk tracking dari alumni Ilmagi sendiri, itu kami menyebar kayak semacam Google Form atau barcode gitu Kak Fandi di Instastory Ilmagi. Dimana ini nanti teman-teman yang udah atau kakak-kakak tingkat yang udah lulus atau udah demisioner dari Ilmagi itu mengisi tersebut, dan nanti kita satukan ke dalam satu grup. Itu ke-record secara individual? Iya, ke-record secara individual. Jadi nanti di Google Formnya itu ada nama, lalu kayak jabatan pada saat di Ilmagi, periodenya kapan gitu. Itu ter-record jadi satu gitu Kak Fandi. Okay. Dan untuk saat ini mungkin ini akan sedikit nanti akan sedikit dirubah, di mana setiap akhir periode mungkin kita lebih maksimalin banget untuk track recordnya ini, biar nanti kedepannya tetap ini nih. Track record sekarang dikasihkan ke periode depan gitu. Jadi biar terus mengalir gitu Kak Fandi. Oke, gitu. Baik. Nah ini kan berhubung Mas Andi dan beberapa perwakilan Ilmagi sudah berkunjung ke Rumah Ahli Gizi Indonesia di Sekretariat DPP Persagi, pastinya mungkin punya harapan ya untuk kedepannya mungkin ada kolaborasi atau mungkin ada pendampingan dari DPP Persagi kepada Ilmagi gitu ya. Mungkin tidak bisa dieksekusi di kabinetnya Mas Andi ya, karena bulan depan sudah mau demisioner gitu ya. Dan mungkin bisa dikasih masukan kepada kepengurusan berikutnya, bahwa Mas Andi sudah berkunjung ke DPP Persagi, sudah sempat ngobrol juga dengan Bapak Ketua Umum, diberikan beberapa insights ke depannya. Nah, boleh silahkan disampaikan kepada mungkin next kepengurusan, kira-kira apa nih potensi-potensi kolaborasi antara Ilmagi dan juga DPP Persagi yang bisa dikembangkan di kepengurusan berikutnya. Oke, Kak Fandi. Jadi untuk harapannya dari periode sekarang untuk periode kedepannya, agar senantiasa lebih solid kembali Kak Fandi antara Ilmagi dengan DPP Persagi, karena bagaimanapun DPP Persagi merupakan induk profesi dari gizi sendiri ya Kak Fandi. Mungkin ya kalau kita di keluarga kan ada kayak konflik sendiri, itu memang hal yang wajar banget ya Kak Fandi. Nah kita juga mungkin kedepannya lebih solid lagi teman-teman yang next periode ya guys, bisa di ini juga ya, nanti bisa lebih sering untuk berkolaborasi juga dengan Persagi, dan nanti apabila ada hal yang ingin langsung disampaikan mengenai gizi juga bisa langsung disampaikan ke Persagi gitu. Dan tentunya ini kita harus senantiasa kolaborasi, karena bagaimanapun kita harus branding juga nih ke gizi ya. Branding juga mengenai gizi, apalagi gizi saat ini kan lagi hangat-hangatnya dibicarakan ya Kak Fandi, mengenai makan gizi gratis dan lain sebagainya dari program pemerintah dan lain sebagainya itu. Nah, itu nanti bisa di branding kembali teman-teman gitu. Oke. Ya, mungkin sebelum terakhir penutupan,
pesan saja kepada nanti kepengurusan berikutnya mungkin pada saat Munas bahwa disampaikan di DPP Persagi itu pastinya punya ada kepakaran khusus ya. Tadi sudah sempat mungkin diberitahu oleh Pak Ketua Umum bahwa DPP Persagi punya 3 himpunan seminat. Betul. Ya. Ada Asosiasi Dietitian, Nutritionist dan juga Indonesia Sport Nutritionist Association. Jadi mungkin bisa dititip buat teman-teman mahasiswa, tidak usah bimbang dan ragu ya, selagi kamu punya banyak networking dan relasi, perbanyak itu karena pastinya lapangan kerja luas. Mungkin bisa berwirausaha juga ya sebagai nutripreneur di bidang gizi. Betul. Nah, oke, terakhir mungkin ada penutupan, mungkin kata terakhir mungkin yang dari teman-teman Ilmagi yang mau disampaikan, silakan. Mungkin kata penutupan dari Ilmagi, kami Ilmagi mengucapkan banyak terima program kasih. Kerja dari Ilmagi belum begitu berdampak dan mungkin kedepannya kita senantiasa evaluasi agar sesuai dengan jargon kita, Kak Fandi. Jadi Ilmagi punya jargon. Jargonnya apa itu? Ilmagi Chance for Better. Oke, baik. Terima kasih teman gizi semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas M. Andi Yuniarta Ansari, Sekretaris Jenderal dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia. Baik, sudah tidak terasa sekitar 30 menit kita berbincang dengan Mas Andi. Semoga bisa berkolaborasi pada kesempatan yang lain. Bagi teman-teman gizi semuanya, sahabat DPP Persagi yang senantiasa menyaksikan podcast dari YouTube DPP Persagi, jangan lupa untuk tetap subscribe dan klik tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kegiatan-kegiatan atau podcast-podcast DPP Persagi selanjutnya. Akhir kata, saya Fandi Imran, bagian Humas dan Hukum DPP Persagi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.